Semoga video ini sampai ke Pak Hakim dan Pak Jaksa. Semoga, itu harapan kami. Bapak Hakim dan Bapak Jaksa dan Bapak Polisi yang ikut andil dalam penangkapan Abi, semoga video ini sampai kepada Anda semua, didengarkan dan disaksikan video ini. Semoga saja sampai dan bisa menjadi perenungan demi datangnya keadilan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan sampai berjumpa kelak di pengadilan Allah di akhirat, insyaallah. Insyaallah, saudara ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa ummatihi ajma'in. Alhamdulillah, saudaraku semuanya, berjumpa lagi di channel barunya Munjiat Channel. Lama ya enggak ketemu. Mudah-mudahan sehat semuanya jamaah, saudara-saudara di dalam negeri maupun di luar negeri. Mudah-mudahan senantiasa dalam rahmatnya Allah, dalam hidayahnya Allah, senantiasa diberikan kesehatan, keafiatan, diberkahi rezekinya, diberkahi rumah tangganya, diberkahi anak-anaknya, ilmunya, semuanya dalam keberkahan, dalam kasih sayang, curahan, limpahan karunia Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam senantiasa tak lupa kita curahkan kepada penghulu kita yang akan memberikan syafaat kepada kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin, amin ya rabbal alamin. Jadi pagi ini saya akan membahas kabar terbaru tentang Abi ya. Video ini khusus untuk jamaah, khusus untuk agen-agen GN13, khusus untuk semua saudara-saudara, kolega yang bersaudara secara lahir batin dengan Abi. Meskipun tidak pernah berjumpa, video ini untuk Anda semuanya. Syukur-syukur video ini bisa sampai kepada Bapak Jaksa, Bapak Hakim, dan Bapak Polisi yang terlibat dalam penangkapan, penahanan Abi. Ya. Jadi di sini nanti saya akan membacakan kayak seperti surat terbuka gitulah, ya, yang ditujukan kepada Bapak Hakim dan Bapak Jaksa. Semoga surat terbuka ini bisa sampai dan didengarkan, dilihat dengan hati nurani oleh Bapak Hakim, Bapak Jaksa, dan polisi yang terlibat menangkap dan menahan Abi. Semoga ya. Jadi nanti biar tertata, surat terbukanya nanti akan saya baca. Sudah saya persiapkan. Jadi surat terbuka ini tentang isi hati, perwakilan dari keluarga. Saya selaku istri mewakili keluarga Abi, mewakili keluarga Gus Nur untuk menyampaikan isi hati kami selama ini. Semenjak Abi ditangkap, ditahan dan sampai detik ini. Gitu ya, saudaraku ya. Jadi saya baca saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Hakim dan Bapak Jaksa di tempat. Semoga Bapak Hakim dan Bapak Jaksa sekeluarga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Mengawali, saya sampaikan salam silaturahim dan salam kenal. Saya istrinya Gus Nur. Saya membuat video ini, surat terbuka ini, sebagai pelengkap ikhtiar. Di samping secara resmi sudah dilakukan oleh kuasa hukum suami saya, yaitu Gus Nur. Mohon maaf dan maafkan kami kalau video ini
ada yang salah karena berbagai alasan, sehingga saya tidak bisa hadir secara langsung menghadap baik kepada Bapak Hakim maupun Bapak Jaksa. Bapak Hakim dan Bapak Jaksa yang dimuliakan Allah, secara singkat ada 3 poin yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, suami saya, Gus Nur, adalah warga negara yang baik, taat hukum, disiplin waktu. Jadi pengalaman sidang waktu di Palu dan Surabaya, jika jam sidangnya misalkan jam 9, itu Abi pasti sudah berada di pengadilan jam 8, paling lambat setengah 9. Sangat disiplin sekali dengan waktu. Gus Nur juga sangat dibutuhkan banyak umat atau rakyat, termasuk juga santri-santri di pesantren kami. Gus Nur punya pesantren tahfidz Quran di Palu dengan santri kurang lebih 200, dan santri semuanya digratiskan. Biaya hidup dan ngaji para pengajarnya total dibiayai oleh Gus Nur secara pribadi. Gus Nur juga sedang menjalankan program bangun 1000 masjid dan rumah fakir miskin di seluruh Indonesia yang terdampak bencana alam. Dan saat ini sudah sekitar 89 masjid, madrasah dan rumah fakir miskin, baik itu dibangun total maupun direnovasi. Intinya Gus Nur bukan koruptor, bukan kriminal. Kehadirannya sangat dibutuhkan banyak umat, rakyat, dan lebih khusus para santri-santri. Kemudian yang kedua, Bapak Hakim dan Bapak Jaksa. Kasus atau pasal yang dikenakan kepada suami saya ini sudah disidangkan, bahkan sudah divonis, yaitu di Palu dan di Surabaya. Kasusnya sama, pasalnya sama, pelapornya juga sama, yaitu Ansor, Banser. Ini semua sebenarnya tidak lepas dari unsur politik. Karena memang suami saya dikenal sangat kritis dalam menyuarakan kebenaran, sehingga sangat terasa sekali kalau dipaksakan untuk ditangkap, dicarikan pasal-pasal. Tapi itu semua tidak menjadi masalah. Insya Allah Gus Nur, suami saya, sudah ridho, sudah ikhlas menjalani takdir ini. Dan kami yakin kami tidak bersalah. Yang terakhir, Pak Hakim dan Pak Jaksa yang dimuliakan Allah, kami merasa sangat dizalimi dan sangat dirugikan, baik moral maupun material, bahkan lahir dan batin. Kasus yang di Surabaya dan di Palu, Gus Nur dipanggil dulu sebagai saksi, lalu dipanggil lagi sebagai tersangka, lalu disidang, kemudian divonis. Proses hukum berjalan sebagaimana mestinya. Tapi yang sekarang ini benar-benar zalim, sangat zalim sekali. Jadi Gus Nur dilaporkan, selang sehari atau 2 hari, Gus Nur langsung ditangkap tengah malam, sekitar pukul 12:30 malam di rumah kami di Malang. Rumah digeledah, laptop, semua HP suami saya juga ikut disita. Katanya sih sebagai barang bukti. Dan malam itu juga Gus Nur langsung dibawa ke Jakarta via darat. Malang Jakarta via darat. Sekitar pukul 11 siang sampai di Mabes Jakarta. Pukul 3 sore baru disidik, dan pukul 12 malam langsung ditahan. Sampai detik ini kurang lebih hampir 3 bulan suami saya masih juga ditahan di Mabes Jakarta sana.
4 kali kami ajukan surat penangguhan penahanan dengan jaminan keluarga, 100 tokoh dan ulama, keluarga Bapak Amin Rais, bahkan ada penjamin juga dari Bapak Habibur Rahman, anggota DPR RI. Tapi dijawab pun tidak. Sampai detik ini Gus Nur belum bertemu dengan keluarga dan anak-anak. Ini sungguh zalim. Kami, keluarga atau Gus Nur, minta ditangguhkan penahanannya hanya semata-mata supaya Gus Nur bisa menata belanja, ekonomi, nasib santri-santri di pesantren, dan tanggung jawabnya Gus Nur yang lainnya. Tidak ada maksud melarikan diri dan lain-lain, tidak. Karena Gus Nur bukanlah seorang pengecut. Jadi Bapak Hakim dan Bapak Jaksa yang dimuliakan Allah, maka kabulkanlah penangguhan penahanan Gus Nur atau suami saya. Terlalu banyak dan besar tanggung jawab Gus Nur. Apalagi kalau nantinya jadi sidang, tentu hal itu sangat membutuhkan banyak sekali akomodasi dan lain-lain. Kasihan para santri, kasihan umat, kasihan rakyat yang masih menunggu bantuan Gus Nur. Jadi untuk semua kegiatannya Abi, kegiatannya Gus Nur, bisa Bapak Hakim dan Bapak Jaksa lihat di channel YouTube resmi kami yang sekarang juga sudah disita, nama channelnya Munjat Channel. Jadi demikian Bapak Hakim dan Bapak Jaksa, yang semoga Bapak Hakim dan Bapak Jaksa diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai penutup, sebenarnya Gus Nur ini juga sering difitnah, bahkan dihancurkan nama baiknya. Pagi, siang, malam di media sosial. Banyak sekali Abi dihancurkan nama baiknya. Dan Gus Nur mencoba juga membuat laporan di Polda Palu dan juga Polda Jatim lengkap dengan barang bukti. Tapi sampai saat ini hampir 2 tahun yang di Palu dan sudah 1 tahun yang di Polda Jatim, sampai detik ini tidak diproses atau slow respon. Dan sebenarnya kalau mau objektif ya, di samping juga Gus Nur selalu difitnah, Gus Nur juga sering dirugikan secara nyata dan langsung, real. Misalnya ya, 2 kali beli tanah untuk membangun pesantren, sudah di DP, bahkan ada yang sudah dibayar lunas. Biaya dan waktu sudah banyak dikeluarkan untuk membangun pesantren itu. Tiba-tiba dipersekusi, direcokin, diganggu, sehingga batal pembangunan pesantrennya, baik yang di Turen Malang dan yang di Besuki. Silakan lihat di Munjat Channel. Tapi Gus Nur tidak membuat laporan polisi, padahal sudah jelas dampak kerugiannya. Abi tidak membuat laporan itu. Jadi sudah sangat jelas sebenarnya banyak ketimpangan di sini yang terjadi. Dan benar-benar tidak adil dengan apa yang diperlakukan kepada suami saya, Gus Nur. Gus Nur dilaporkan, ya, langsung diproses, langsung ditangkap, langsung status tersangka, dan langsung ditahan. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Jadi mungkin demikianlah Bapak Hakim dan Bapak Jaksa, suara hati kami, suara hati sebagai keluarga, sebagai istri, sebagai bentuk dalam mencari keadilan. Semoga Bapak Hakim dan Bapak Jaksa bisa memberikan keadilan seadil-adilnya kepada kami. Amin, amin, amin ya rabbal alamin.
Jadi Bapak Hakim dan Bapak Jaksa, semua jamaah dimanapun berada, semuanya saudara-saudara yang masih satu resonansi, yang masih satu visi misi, yang masih berada pada garis yang lurus, yang masih tetap istiqomah, ayo semuanya. Mari bersama kita tegakkan hukum dan kita jaga kesatuan negara ini. Mari kita laksanakan sidangnya Gus Nur sesuai ketentuan yang berlaku. Tapi tolong berikan juga apa yang menjadi hak-haknya Gus Nur. Sungguh tidak manusiawi, langsung tersangka, langsung ditahan, padahal belum terbukti bersalah dan belum tentu bersalah. Ditahan 2 bulan lebih, tidak boleh ketemu dengan keluarga. Dan dalam menjalani sidang nanti, Gus Nur pastinya juga perlu melakukan persiapan-persiapan, baik itu moral ataupun materi. Jadi tidak adil dan tidak fair kalau Gus Nur ditahan terus begini. Tidak adil, ya. Ayo kita ketemu di pengadilan. Ya. Laksanakan sidang dengan penuh ridho Allah, semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, dan sampai berjumpa kelak di pengadilan Allah di akhirat, insyaallah. Insyaallah, saudara, ya. Semoga video ini sampai ke Pak Hakim dan Pak Jaksa. Semoga itu harapan kami, Bapak Hakim dan Bapak Jaksa dan Bapak Polisi yang ikut andil dalam penangkapan Abi. Semoga video ini sampai kepada Anda semua, didengarkan dan disaksikan video ini. Semoga saja sampai dan bisa menjadi perenungan demi datangnya keadilan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian saudaraku semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.